Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sapa Pagi kali ini kita akan membahas tentang keridhaan dan kemurkaan ibu bapak. Rasulullah memberikan pesan kepada kita, menyampaikan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini singkat tapi padat maknanya. Rasulullah sangat jelas sekali menyampaikan ridallah fi ridal walidain, bahwa keridhaan Allah itu adalah keridhaan tergantung pada keridhaan orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan ibu bapak kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kunci, di mana kunci itu adalah kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho terhadap kita, maka sesungguhnya Allah akan memberikan keridhoannya kepada kita. Namun apabila orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan meridhoi apa yang kita lakukan. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa orang tua menjadi sentral bagi kita untuk seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana perjuangan orang tua ketika kita terlahir di dunia, bagaimana ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, bagaimana bapak kita yang kemudian menafkahi kita sampai saat ini. Perjuangan mereka dengan keluh kesah, darah dan lain sebagainya tentu menjadi sebuah pengorbanan yang tidak kecil, dan itu semuanya diberikan untuk anaknya. Maka ketika kita sebagai seorang anak yang terlahir dari ibu bapak kita, tidak layak bagi kita menjadikan orang tua kita marah, menjadikan orang tua kita tidak ridho terhadap kita. Sangat disayangkan sekali jika kemudian kita selama hidup kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Karena ada dan tidaknya kita sebetulnya wasilahnya melalui orang tua kita. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya syariatnya melalui orang tua kita. Melalui perantara keduanya itulah kita hadir saat ini. Kita ada di muka bumi ini. Kita bisa menikmati kehidupan di dunia. Kita bisa menghirup udara segar. Kita bisa sampai di titik ini. Tentu itu tidak lepas dari perjuangan orang tua kita mengurus kita dari waktu kecil sampai hari ini. Teman-teman, rekan-rekan, sesungguhnya orang tua itu menjadi kunci atas semua keberhasilan kita. Tanpanya sesungguhnya kehidupan ini tidak akan sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan kedudukan orang tua itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memposisikan posisi orang tua itu setelah ayat ketuhanan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap orang tua kalian. Allah menyandingkan sisi ketuhanannya dengan derajat posisi orang tua kita. Berarti posisinya sangat mulia sekali. Makanya Allah sandingkan juga di hadis ini ridallah fi ridal walidaini. Kunci keridhaan Allah itu adanya di orang tua kita. Maka betapa pentingnya orang tua itu posisinya. Kenapa? Karena berdekatan dengan perintah
untuk menyembah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diposisikan tergantung pada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah tidak akan bisa didapatkan oleh kita manakala orang tua kita tidak ridho terhadap kita. Kemurkaan Allah akan turun di saat orang tua kita murka terhadap kita. Maka melalui hadis ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, rekan-rekan dan para sahabat untuk senantiasa memuliakan orang tua kita. Jika orang tua kita hari ini masih ada, berbuat baiklah kepada mereka. Jika hari ini orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal terlebih dahulu, sudah menemui Rabb-nya, maka doakan mereka supaya mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir dari anaknya yang soleh, dari anaknya yang solehah. Dan itu semua menjadi jariah pahala bagi mereka untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka dan mengangkat derajat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.